Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah budidaya ikan nila sistem bioflok menggunakan kolam fiber ya. Nah kalian juga bisa menggunakan kolam terpal juga. Nah di sini memang ikannya lagi pada lemas semua. Ini bisa kalian lihat sendiri. Ini dikarenakan ada pemadaman listrik. Ini sudah hampir 5 jam ya kurang lebih. Dan ikannya sudah pada lemas semua dikarenakan kekurangan oksigen. Nah, ini takutnya 5 jam lagi kalau tidak ada penghidupan kembali listriknya, maka bakal akan ada yang pingsan menimbulkan kematian. Nah, jadi tapi di sini kita tidak perlu khawatir lagi. Di sini sudah kita kurangkan airnya biar oksigen itu bisa menembus sampai ke dasar kolam ya. Biar oksigen itu lumayan terpenuhi untuk di dasar kolam. Nah, jadi buat kalian yang mengalami hal seperti ini, kalian wajib mendangkalkan airnya dari 80 cm menjadi 40 cm ya, 40 cm biar oksigen itu netral di dalam kolam ya. Nah, kalau kalian tidak dangkalkan dalam mengalami hal seperti ini, kematian pemadaman listrik yang begitu lama itu bisa mengakibatkan kematian massal ya. Nah, jadi ini adalah untuk mengantisipasinya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian perhatikan sendiri, tipe-tipe ikan nila yang kekurangan oksigen akan mengapung di permukaan kolam untuk mengambil oksigen yang berada di permukaan kolam. Nah, nanti kalau tidak ada oksigen di dalam kolam ini sudah pasti ikannya pada pingsan dan menimbulkan kematian yang massal. Nah, jadi selagi nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya untuk mendukung channel kita, dan buat kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung tanya di kolom komentar, pasti akan kita balas paling telat itu 3 hari karena kita punya aktivitas seperti pemberian pakan, pembersihan kolam dan lain-lain ya. Nah, kita balas komentar itu cukup di malam hari saja. Nah, jadi di sini untuk jenis nilanya sendiri kita menggunakan jenis nila gift sama nila gift sama nila base ya, nila base. Dan untuk usianya sendiri di sini sudah tercampur, ada usia yang 2 bulanan, ada sampai usia yang 6 bulanan ya. Nah, yang untuk yang besar-besar ini adalah usia yang 5 sampai 6 bulanan, sedangkan yang kecil-kecil ini adalah usia 2 bulanan ke atas ya. Nah, jadi kalau yang paling penting untuk budidaya ikan nila di kolam-kolam kecil, kalian bisa memperbanyak oksigen di dalam kolam. Itu paling penting untuk budidaya ikan nila, apalagi sistem bioflok seperti ini padat tebar, oke? Untuk airnya sendiri kita menggunakan air sumur. Kalau kita menggunakan air PDAM boleh-boleh saja, tetapi kita harus melihat dulu apakah mengandung obat-obatan seperti kaporit dan lain-lainnya ya, yang mengandung zat-zat kimia pada air PDAM tersebut. Nah, karena kita menggunakan air sumur, karena air sumur ini masih terlalu steril dan tidak ada campuran zat-zat kimia lainnya ya, seperti itu. Nah, ini karena pada stres semua, pada kekurangan oksigen. Ini semoga saja pemadaman listrik cepat berlalu dan cepat hidup kembali ya listriknya. Biar oksigen di dalam kolam ini terpenuhi, pompa air aktif kembali, aerator juga aktif kembali, biar oksigen di dalam kolam itu bisa aktif dan bisa merata sampai ke kolam ya. Nah, ini pada ngapung semua, ini bisa kalian lihat sendiri dikarenakan pompanya mati. Ini pompanya mati. Saran untuk pemula ya, buat kalian yang mau budidaya ikan nila itu yang paling penting adalah oksigen di dalam kolam ya. Perbanyak oksigen di dalam kolam itu adalah hal yang paling bagus untuk budidaya ikan nila. Nah, kalau tidak ada oksigen di dalam kolam, maka seperti ini yang jadinya. Ikan pada ngapung, pada lemas, pada tidak aktif. Seperti seorang malas ya. Ini pada malas ikannya. Padahal ini akan bisa menimbulkan kematian karena oksigen di dalam kolam itu tidak ada. Nah, makanya fungsi dari aerator atau pompa air ini sangat berperan penting bagi budidaya ikan nila di kolam kecil ya. Apalagi menggunakan sistem bioflok ya. Nah, yang kedua yang paling penting juga kalau kalian mau budidaya ikan nila itu biar hemat dan bisa panen dalam jangka waktu singkat, mulailah menebar benih yang sudah berukuran antara 7 sampai 8 sentian ke atas ya. Nah, biasanya ini panen dalam jangka waktu 3 bulan dan hemat soal pakan ya. Nah, jadi yang paling penting juga menghindari dari kematian dan kekurangan oksigen itu soal kekeruhan air kolam dan berbau busuk pada air kolam itu juga bisa mengakibatkan kematian seperti timbulnya jamuran ya. Dan kekurangan oksigen itu bisa diakibatkan karena air yang terlalu keruh. Nah, setelah menunggu selama kurang lebih 7 jam, akhirnya pemadaman listrik sudah berlalu dan
listrik sudah mengalir kembali dan kita sudah bisa mengaktifkan kembali pompa airnya ya, sudah bisa menghidupkan kembali aeratornya dan ikan sudah mulai gesit kembali dan sudah berstamina tinggi. Nah, jadi pastikan sudah paling penting itu adalah oksigen di dalam kolam harus terpenuhi. Biar oksigennya itu terpenuhi, ikan menjadi sangat lebih gesit ya soal budidaya ikan nila, apalagi sistem bioflok. Nah, jadi ikan kita sudah mulai gesit kembali. Nah, terima kasih telah menonton video kita. Buat kalian jangan lupa tekan tombol subscribe. Yang tidak mengerti atau mau tanya-tanya bisa langsung tanya di kolom komentar. Terima kasih.